Shalom saudara. Bersyukur pada Tuhan saya ada di tengah-tengah saudara. Boleh berbakti bersama-sama. Firman Tuhan akan terambil dari Yesaya 40 ayat 1 sampai dengan 5. Yesaya 40 ayat 1 sampai dengan 5. Saya bacakan saudara ya, juga muncul di layar. Demikianlah firman Tuhan. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukan kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ayat ketiga. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Sebab setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Ayat kelima, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Saudara, pernah gak saudara melakukan satu dosa, satu kesalahan yang fatal, dan setelah itu saudara dihantui oleh perasaan guilty feeling yang gak pernah mau hilang? Pernah gak? Saudara yang dikasih Tuhan, perasaan guilty feeling itu nyata, real. Dan dibarengi dengan tuduhan setan, membuat perasaan itu bergetar lebih keras. Rasa tertuduh dalam diri kita. Normal kalau kita merasa begitu tidak layaknya di hadapan Tuhan. Sampai ketika kita menutup mata dan melipat tangan, kita bertanya-tanya dalam hati, apakah aku masih layak doa di hadapan Tuhan? Apakah Dia tidak meninggalkan aku? Saudara yang dikasih Tuhan, itulah kenyataan rohani dari kehidupan spiritual banyak anak Tuhan. Ada seorang anak muda yang sebetulnya mendapat pekerjaan yang baik di kantornya. Dia dipercaya, gajinya juga baik, cukup menghidupi ibu dan kedua adiknya. Tapi dia tergoda, saudara, untuk mempergunakan uang perusahaan itu demi kepentingan pribadi. Ketika ketahuan saudara, dia dipecat langsung. Dia dikeluarkan. Reputasinya hancur berantakan. Dia pulang dalam keadaan terpuruk. Dia gak tahu lagi bagaimana menghidupkan mama dan juga kedua adiknya. Saudara, di dalam keadaan terpuruk begitu. Padahal dia aktivis gereja loh saudara. Ketika dia coba berdoa, ada satu perasaan atau suara yang berkata, kau tidak layak lagi berdoa. Allah telah meninggalkanmu. Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali saudara, tuduhan-tuduhan seperti ini ada pada diri anak-anak Tuhan ketika mereka telah melakukan dosa yang berat. Dan saya duga perasaan yang sama ini ada juga saudara di dalam diri orang-orang Yehuda. Saudara, kerajaan Israel itu terpecah dua setelah Salomo. Satu di Yehuda, namanya kerajaan Yehuda, satu di utara namanya kerajaan Israel. Kerajaan Israel sudah dikalahkan Asyur. Sekarang tinggal Yehuda, saya sebut saja Yehuda ya. Saudara, perasaan yang sama saya duga ada di tengah-tengah hati, pikiran orang-orang Yehuda. Kenapa saudara? Mereka ada di pembuangan, mereka sudah ditawan. Dulu orang-orang Yehuda itu hidup di dalam keadaan kesalehan yang luar biasa. Mereka memberi korban-korban hampir setiap hari di bait Allah. Keluar masuk bait Allah, mengadakan perayaan-perayaan keagamaan, hidup menuruti Taurat. Tapi tahukah saudara, sebetulnya di balik aktivitas keagamaan itu, bangsa ini betul-betul tangannya berlumuran darah.
ketidakadilan dan penindasan dilakukan. Mereka menyembah Yehova, tapi di sudut-sudut kota berhala-berhala itu mereka dirikan. Mereka menyembah Tuhan, tapi sebetulnya mereka meminta pertolongan dari Mesir. Kehidupan mereka adalah kehidupan yang munafik, saudara. Sampai satu kali Allah sudah begitu jengkel sama mereka. Diangkatnya tangan perlindungannya. Dia biarkan bangsa Babel untuk menyerang orang-orang Yehuda. Dan Yehuda jatuh. Bait Allah dibakar. Yerusalem dipunahkan, saudara. Habislah bangsa ini. Kemudian berjuta-juta orang dibawa dan ditawan ke Babel. Hidup di Babel sebagai tawanan itu menyiksa sekali. Bukan cuma mereka kehilangan tanah air. Mereka kehilangan keyakinan bahwa Allah masih menyertai mereka. Tangis dan air mata pasti terjadi. Barangkali kalau engkau dan saya jadi salah satu orang Yehuda yang dibawa ke Babel. Kita akan berbisik-bisik dan berkata, semua ini salah kita ya. Iya. Padahal Allah sudah memperingatkan kita. Iya, dosa kita lah yang membuat sekarang kita ditinggalkan Tuhan. Puluhan tahun mereka hidup terjajah. Puluhan tahun Allah gak menyapa mereka dengan firman-Nya. Allah diam 1000 bahasa. Allah tidak berfirman ketika mereka ada di pembuangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat mereka terpuruk, saat mereka dihukum, saat mereka merasa terbuang dari hadapan Allah, saat masa depan mereka gelap, firman Allah turun kepada mereka. Ditujukan kepada mereka, tapi Allah titipkan kepada hamba-hambanya, pada nabi-nabinya. Apa yang Allah katakan? Penghukuman, ancaman? Bukan. Firman Tuhan yang turun itu, ini dia. Hiburkanlah umatku. Demikian firman Allahmu. Para nabi diminta oleh Tuhan, sampaikan kepada umatku Yehuda. Hiburkanlah mereka, hiburkanlah mereka. Saudara-saudara, Allah tidak ingin umatnya itu berakhir di dalam penyesalan, berakhir di dalam merasa ditinggalkan oleh Allah. Ya, aku bukan begitu. Barangkali Allah mau mengatakan seperti itu. Kau terpuruk, aku tidak akan tinggalkan. Kata hiburkan, hiburkan. Nahamu dalam bahasa Ibraninya mempunyai pengertian kuatkan mereka, teguhkan kembali mereka. Luar biasa ya. Ini bukan soal penghiburan secara emosional saja. Tapi penghiburan yang mendatangkan pengharapan. Pengharapan Israel lah, Yehuda lah yang telah hilang. Allah ingin menghidupkan kembali. Sehingga mereka bisa berdiri teguh di hadapan Tuhan. Walaupun masih di pembuangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang luar biasa. Dikatakan hiburlah, hiburkanlah, hiburkanlah. Siapa yang dihibur? Umatku. Umatku. Saudara, ini pasti mengejutkan orang-orang Israel. Orang Yehuda yang di pembuangan. Umatku. Ami. Saudara tahukah saudara, kata umatku itu kata yang khas. Allah tidak menyebut hiburkanlah Yehuda. Hiburkanlah Israel. Tapi Allah menyebut hiburkanlah umatku. Saudara, kata umatku ini kata yang khas. Yang Allah pergunakan ketika dia mengadakan perjanjian antara dirinya dengan orang Israel. Covenant namanya. Ini covenant language, saudara. Allah berkata demikian. Saat kata umatku itu dipergunakan. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Kata Tuhan kepada Israel. Dan aku akan menjadi Allahmu. Supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Jadi pada waktu mereka mendengar Tuhan mengatakan hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Mereka betul-betul tergetar hatinya. Dan berkata Tuhan masih mengakui kita umatnya. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Wow. Sekalipun mereka menyakiti hati Allah, Allah tetap menganggap mereka umatnya. Sekalipun mereka tidak setia, Allah tetap setia kepada umatnya.
Sekalipun mereka telah menyimpang dari jalan Allah, Allah tidak pernah menyimpang dari perjanjiannya. Tidak pernah dibatalkan. Saudara sekarang melihat Allah seperti apa yang sekarang muncul dalam Yesaya 40. Allah yang sekali mengadakan perjanjian, dia tetap setia kepada perjanjian itu. Sekalipun umat yang berjanji tidak setia kepada dia. Karena Allah tidak bisa tidak setia kepada perkataannya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sama seperti seorang ibu yang bertentangan dengan anaknya. Anaknya memberontak dan berkata-kata memaki-maki ibunya. Lalu sejak saat itu anaknya berkata, putranya, saya tidak mau hidup dengan ibu. Dia tinggalkan ibunya. Kapan pulangnya? Gak pernah pulang-pulang. Bertahun-tahun anak itu tidak pulang. Tapi yang menarik, hampir setiap saat ibu itu di dompetnya mengeluarkan selembar foto. Foto putranya yang memberontak, yang lari dan tidak peduli dia. Itu memancing, saudara, tetangganya berkata, aku lihat kamu terus mandangin foto putramu. Buang saja, lupakan dia, buat apa sih? Ibu itu menoleh dengan air mata dan berkata, sekalipun dia memberontak dan tidak mengingat aku tetap mengingat dia karena dia adalah putraku. Itulah hati Allah dalam Yesaya 40. Sekalipun engkau dan aku berbuat dosa yang menyakitkan hati Allah, kau tetap diingat sebagai umatnya, sebagai milik kepunyaannya. Foto dirimu, foto diriku ada dalam pikiran dan hati Allah. Dia tidak pernah melupakan engkau dan saya. Saudara-saudara, selalu Allah berkata demikian kepada para nabinya. Tenangkanlah hati Yerusalem. Hati Yerusalem itu artinya orang-orang yang tinggal di Yerusalem. Orang Yehuda, tenangkan mereka, jangan gelisah. Jangan merasa terpuruk, jangan merasa ditinggalkan. Tenangkanlah hati Yerusalem. Saudara-saudara, kemudian Allah berkata, dan serukan kepadanya. Apa yang harus diserukan? Bahwa perhambaannya, perhambaan itu artinya penghukumannya, masa pembuangannya, masa mereka dijadikan budak di Babel sudah berakhir. Bahwa kesalahannya telah diampuni. Ini kabar baik semua. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Saudara, Tuhan itu setia. Dia tidak ingin Israel itu hancur. Ayo, tenangkan. Supaya orang Yehuda itu kembali percaya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan suruh nabi-nabinya katakan? Penghukumannya sudah berakhir. Saudara-saudara, Tuhan menghukum Yehuda menjadi orang jajahan di Babel. Bukan karena kebencian Tuhan. Sama sekali tidak. Tapi karena Israel diperingatkan terus-menerus tidak mau mendengar perintah Tuhan. Mengabaikan Tuhan. Allah mempergunakan bangsa Babel untuk menghukum dan mendisiplin mereka. Sampai mereka kembali bertobat kepada Tuhan. Jadi Tuhan terkadang membiarkan hidupmu dan hidupku masuk ke dalam keadaan yang terpuruk. Bermasalah luar biasa. Bukan karena Allah senang untuk menghakimimu, untuk menyiksamu dan menyiksaku. Tapi itu bisa jadi, dibiarkan Tuhan terjadi. Supaya engkau dan saya berbalik kepada Tuhan dan kembali menghormati beliau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gimana kalau ada seorang bapak yang mendapati laporan dari kepala sekolah, dari wali kelas. Anak bapak berkelahi kemarin, Pak. Dan melukai temannya sendiri. Sadis sekali, Pak. Dalam kemarahannya luar biasa, kami tidak duga seperti ini. Aduh, bapak itu lemas. Dia tidak duga anak remajanya seperti itu. Saudara, dia pergi ke sekolah, dijemput anaknya pulang. Lalu dengan marah dia berkata, kenapa kamu lakukan itu? Nah, dia begini, Pak, dia begini, dia menghina saya. Ya tapi kan kau bisa ngomong. Gak perlu kau pukul, gak perlu kau lukai. Hah, apa nggak menangin anak orang.
Saudara, papanya berkata, duduk kamu. Berikan HP-mu pada papa. Jangan buka HP. Jangan nonton apapun dari sini. Papa akan ambil ini. Selama 2 minggu aktivitas kamu dikurangi. Jangan pergi keluar. Masuk ke kamar. Kerjakan tugas-tugasmu dan ambil waktu teduh. Oh, saudara-saudara, itu hukuman yang dijatuhkan bapaknya. Udah menyesakkan dada. Tapi yang menyesakkan adalah perintah ini. Besok kamu pergi ke sekolah. Minta maaf pada kepala sekolahmu, pada wali kelasmu, pada anak yang kau pukul. Minta maaf sama dia. Yang benar aja, Pak. Dia yang salah, bukan aku. Papanya berkata, Papa meminta engkau untuk meminta maaf. Saudara, besoknya dia pergi ke kepala sekolah, kepada wali kelas, dia minta maaf. Walaupun dia gak rasa salah. Dan ketika dia harus minta maaf kepada temannya yang dia pukul, aduh, rasanya harga dirinya hancur berantakan. Dia rasanya dipermalukan oleh ayahnya. Dia marah kepada ayahnya. Tapi dia minta maaf juga. Saudara-saudara, yang mengejutkan adalah reaksi kepala sekolah, reaksi wali kelasnya, reaksi temannya. Ketika dia menyatakan maaf, mereka itu friendly sekali. Mereka memeluk dia. Mereka berkata, kami juga salah. Saudara, waktu berjalan. 3-4 hari dia mulai merasa jadi lebih ringan. Orang-orang menyambut dia dengan ramah. 2 minggu kemudian, saudara, perubahan terjadi pada karakternya. Dia masih dihukum. Satu kali, saudara, ketika dia ada di kamar, dia sedang duduk di meja belajarnya, ayahnya masuk. Ayahnya duduk di sampingnya, lalu menepuk pundaknya. Nah, cukuplah hukumanmu. Cukuplah hukumanmu. Sudah berakhir. Papa menghukum engkau. Bukan Papa menyiksamu. Tapi Papa ingin kau jadi seperti ini. Anak itu menatap papanya. Kemudian dia memeluk papanya dan berkata, terima kasih, Pak. Hukumanmu mengubah aku. Saudara, itulah hati Allah. Dosa tetap dosa. Guilty feeling itu dampak dari dosa. Dan yang lebih menyakitkan, iblis menuduh kita terus-menerus. Tapi tahulah engkau bahwa Allah tidak membiarkan kita terpuruk di dalam penyesalan kita yang terus-menerus. Dia mengampuni kita. Tapi Pak, dia ngampuni sih, dia ngampuni. Bapak lihat tuh yang dimerahin. Tangan Tuhan. Ya, hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Sadis loh, Pak. Tuhan menghukum 2 kali lipat. Saudara pernah menyaksikan ada orang terdakwa diputuskan hakim 5 tahun. Terus naik banding. Kalau orang naik banding mengupayakan kan, supaya kurang dari putusan yang pertama. Kalau 5 tahun, 2 tahun kayak 2 tahun setengah sih. Begitu ya. Kecuali kalau dikejar-kejar debt collector, 20 tahun juga aman ya di penjara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika jatuh pada hakim yang bengis atau hakim yang prejudis, nggak nimbang-nimbang. Kena 5 tahun, oke, tak, 10 tahun. Wah, 2 kali lipat. Sadis tuh hakim kan. Tapi nanti dulu saudara, apakah Tuhan betul-betul tukang penyiksa umatnya? Sehingga hukumannya menjadi 2 kali lipat. Saudara, ini menimbulkan pertanyaan dan juga kesulitan bagi saya. Ketika saya membaca literatur-literatur, baru saya dapati. Saudara, kata 2 kali kiflayim bahasa Ibraninya. Saudara kalau mau belajar bahasa Ibrani sama saya aja. Saya baru ngerti 3 kata tadi. Kiflayim saudara artinya 2 kali lipat. Tapi sebetulnya bisa diterjemahkan dengan hukumanmu genap. Lengkap. Sesuai dengan maksud Tuhan. Maksud Tuhan apa? Dia dihukum untuk menimbulkan perubahan. Dia dihukum untuk mendidik.
Cukup itu. Dan Tuhan tahu Yehuda telah menjalankannya. Sekarang setelah hukuman itu bisa mendidik dan menyadarkan, kasih Tuhan datang. Tangan yang memukul itu jadi tangan yang memeluk. Kau lihat ini. Seperti Bapak tadi, nak cukup nak. Cukup hukuman yang Papa jatuhi. Sebab Papa memberikan hukuman bukan supaya engkau tersiksa, tapi supaya engkau berubah. Saudara, yuk lihat Allah dan kenal Allah seperti ini. Allah gak pernah jahat padamu dan padaku. Kalau ada hukuman atas dosa kita, itu dalam arti mendidik kita. Supaya jadi orang benar. Ayah yang baik akan memberi ganjaran kepada anak-anaknya. Ayah yang gak benar gak mau tahu. Karena Bapak kita adalah ayah yang baik. Kesalahan kita diberi ganjarannya. Tapi jangan berkata Allah sudah meninggalkan aku, Allah benci aku. Tidak pernah, never. Allah mengasihimu. Allah mengasihiku. Lalu masuk ayat ketiga. Saudara-saudara, kemudian Allah memerintahkan mereka berkata begini. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ada suara berseru-seru. Kau tahu siapa yang berseru? Siapa dia? Namanya siapa? Gak ada. Menarik bukan? Siapa yang berseru-seru ini? Nah saudara-saudara, ada suara yang berseru-seru. Pesannya jelas. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Tapi siapa yang berseru? Tidak ada. Seolah-olah kita diperbolehkan menyimpulkan. Orangnya nggak penting. Tapi pesannya yang penting. Perhatikan pesan itu. Buat siapa pesan itu? Buat Yehuda yang dalam pembuangan, yang sedang dalam perasaan frustrasi. Rasa ditinggalkan oleh Tuhan. Apa pesannya? Persiapkanlah jalan. Di padang gurun jalan untuk Tuhan. Jadi saudara, siapa yang mau datang? Datangnya kemana? Yang mau datang adalah Allah. Mau datang ke umat Allah di pembuangan. Karena itu umat Allah, bangsa Yehuda harus mempersiapkan diri. Lalu kenapa di padang gurun? Nah ini sulit lagi saudara. Saya mendengar ayat ini sejak saya muda. Tapi nggak terlalu mengerti. Karena apa? Bahasanya metaforis, kiasan. Tapi setelah mendalami dengan literatur baru saya ngerti. Artinya gini loh, padang gurun itu kemungkinan besar simbolik dari sesuatu yang gersang, yang sepi, yang terpuruk. Dengan kata lain, hai Yehuda yang sedang terpuruk, sedang sepi, sedang merasa ditinggalkan. Siap, aku Allahmu akan datang kepadamu. Wih keren ini. Allah yang datang, bukan mereka yang datang. Allah berinisiatif untuk menyelamatkan mereka, menghibur mereka, mengampuni mereka, memulihkan mereka. Allah yang akan datang. Bagian Yehuda adalah mempersiapkan. Mempersiapkan apa? Pembaharuan yang Allah akan laksanakan di dalam diri mereka. Oh luar biasa Allah kita. Lalu dilanjutkan lagi, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Bukan cuma itu. Yang diminta oleh mereka adalah, diminta oleh Allah adalah, ayo aku pengen datang. Kamu siapin jalan rayanya ya. Singkirkan batu-batu yang masih bertebaran. Luruskan jalan raya itu. Ini seolah-olah seorang raja mau datang. Allah memang raja. Dia harus disambut dengan keagungan. Artinya apa? Allah meminta mereka betul-betul menempatkan sekarang Allah itu sebagai pusat kehidupan mereka sebagai raja. Saudara, ini mau menyatakan ada pembaharuan yang Allah akan laksanakan di dalam kehidupan mereka. I'm coming. Aku akan datang kepadamu. Saudara-saudara pernah memikirkan gak Iran yang lagi kehabisan air? Saya mikirkan keadaan negara itu.
Padat sekali, ada 9-10 juta orang di kota di Teheran. Pada waktu dulu bentuknya kan padang pasir. Kalau ada seorang musafir kesasar di padang pasir, apa yang dia lihat? Nggak ada yang dia lihat, saudara, kecuali sebatas mata memandang cuma pasir yang bertebaran ditiup angin. Terus terik matahari yang menyengat dan membakar kulit, bukan? Seandainya ada seorang musafir yang sudah 2 hari muter-muter, nggak ada jalan, nggak tahu jalan keluar, nggak ada kompas. Lalu akhirnya dia jatuh terpuruk, nggak ada air lagi. Dia berpikir dia akan mati. Saya percaya, saudara, ketika orang dalam keadaan sekarat seperti itu, sudah berkali-kali dia meneriakkan minta tolong. Tolong! Tolong! Tapi tiap kali dia berteriak, yang didengar cuma suaranya sendiri. Pada akhirnya dia berkata, matilah aku. Tak ada orang yang tahu aku ada di sini. Tak ada pertolongan yang datang. Lalu tiba-tiba ada suara yang berkata kepada dia. Bukan suara desiran angin. Bukan suara badai pasir. Tapi suara manusia yang berkata, aku ada di sini, bertahanlah engkau, aku akan datang. Saudara, pertolongan belum datang. Air belum diminum oleh dia. Tapi perkataan orang itu menyadarkan dia, keselamatan akan tiba bersama datangnya orang itu. Saudara, ketika Allah berkata, I am coming. Aku sedang datang. Siapkan jalan. Itu berarti akan ada satu pembaharuan, satu pertolongan, satu pertobatan yang harus engkau siapkan. Karena tangan Allah akan menjamah engkau dan saya. Saudara, guilty feeling menyakitkan. Tapi kita tidak harus kalah oleh perasaan guilty feeling kita. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kasih anugerah Allah yang mengampunimu dan mengampuniku. Saudara, pada akhirnya ayat keempat, setelah ayat ketiga ada suara yang berseru-seru. Lalu ayat keempat diperlihatkan bagaimana Allah melakukannya. Sebab setiap lembah harus ditutup. Lembah kan menjorok ke bawah, saudara, betul gak? Ini kiasan lagi. Kalau orang dikatakan dia ada di lembah kehinaan, lembah nestapa, artinya kehidupannya terpuruk tanpa masa depan. Orang-orang yang tanpa masa depan seperti Yehuda yang hidup di lembah, sekarang Tuhan mau angkat mereka. Artinya tidak ada persoalan, tidak ada apapun yang membuat engkau akan terpuruk. Aku sanggup, kata Allah, mengangkat engkau. Kemudian dikatakan dan setiap gunung dan bukit diratakan. Bukit dan gunung ada menonjol ke atas, bukan? Kadang-kadang menghalangi penglihatan kita. Gak bisa jauh ke depan. Tapi gunung juga bisa menunjukkan kesombongan diri. Ketika Allah datang, gunung itu akan diratakan pula. Artinya apa? Tidak ada halangan bagi Allah apapun untuk menyelamatkan engkau, menyelamatkan aku, memperbarui engkau, memperbarui ratu. Gak ada halangan apa. Buat Allah itu kecil sekali. Yang terpenting kau siapkan hatimu dan berkata, Tuhan, aku memang salah. Ampuni aku. Saudara-saudara, saya ingin cerita tentang seorang bapak. Seorang bapak yang bertanggung jawab, bekerja keras, membuka toko PND. Tokonya laris, saudara. Dia menghidupkan anak dan istrinya. Tapi karena keadaan ekonomi Indonesia makin lama makin susah. Jualannya sepi. Dia mulai agak stres. Dia menghitung biaya-biaya hidup. Aduh, gak sanggup lagi. Akhirnya dia jatuh pada tindakan yang salah. Judol. Saudara yang tahu judol? Hafal, Pak. Bukan tahu lagi hafal, Pak. Pemain ulung. Bercanda walaupun wajahmu seperti pemain. Oke. Saya sendiri belum pernah sih. Ya. Tapi bahaya orang bilang ya. Sekali berlibat. Dan orang ini, bapak ini ikut judi online. Menang. Algoritma, Pak, algoritma bagus. Hafal kamu.
Baru-baru menang, lama-lama melorot. Akhirnya dia hutang begitu banyaknya. Saudara yang dikasih hidupnya terpuruk, tokonya tutup, dijual barang-barangnya. Satu persatu gunung persoalan muncul, saudara. Tagihan sekolah anak-anak, cicilan kendaraan, usaha yang tutup, kemudian mentalnya menjadi tidak benar. Akhirnya dia mengurung diri dengan penyesalan kepada anak dan istrinya. Saudara, satu kali dia duduk di mejanya dengan menangis. Dia berkata begini, Tuhan, aku tidak punya masa depanku lagi. Semua seperti buntu, Tuhan. Yang kulihat gunung persoalan, bukit-bukit yang menyandung aku. Dia menangis sejadi-jadinya. Dia nyesel telah melakukan dosa seperti itu. Tapi saudara, ketika dia sedang tenggelam dalam penyesalannya, seolah-olah dia melihat Tuhan datang pada dia dan berkata, aku tahu kesalahanmu. Tapi jangan pikir tidak ada gunung yang tidak bisa kuratakan. Aku sanggup memulihkan engkau. Bertobat dan percayalah. Saudara, seketika itu atau besok harinya, apakah dia akan jadi kaya? Tidak. Seorang temannya datang dan berkata, kenapa tokomu tutup? Bla 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 bla. Mau jualan barangku. Apa? Dikasih tahu barangnya. Dia mulai jualan lagi. Dan ternyata semakin hari semakin ramai. Tuhan menghidupkan dia kembali. Saudara, Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Penghiburan yang sejati. Kalau engkau studi gagal, jangan menyerah. Kesuksesan hidup kita tidak tergantung pada studi kita. Amin, saudara? Amin enggak? Nah, itu yang udah mau putus sekolah. Bercanda. Saya sendiri pernah di SMA kelas 1 gagal. Nggak naik kelas. Saudara, putusnya kita dengan kekasih yang kita cintai nggak selalu menunjukkan masa depan kita suram. Kadangkala Allah membiarkan itu terjadi supaya kita bertemu dengan orang yang paling pas di dalam pandangan Dia. Saudara, ketika usaha kita gagal 1-2 kali, jangan pikir hidup kita habis. Nikmatilah Allah mau bawa kita kemana. Allah berkata, aku datang kepadamu. Aku yang akan meratakan jalanmu. Yang terpenting adalah kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Kalau orang tuamu berkata, nak, maaf berhenti ya nak kuliah. Papa mama gak punya lagi dana. Kemarin papamu kalah di pengadilan. Dan seluruh perusahaan kita harus dijual. Jangan menyerah. Hidup gak tergantung pada kuliah yang kita sandang. Tapi tergantung pada Tuhan yang kita percaya. Saudara-saudara, ada banyak kemungkinan yang optimis. Yang cerah ketika kita berjalan dengan Tuhan. Dan satu kali kelak, ingat ya. Ketika kita telah menjadi orang yang berhasil. Jangan tepuk dadamu dan merasa aku orang yang tangguh. Aku telah mengalami banyak hal tapi tidak pernah menyerah. Jangan. Kau harus melihat ayat kelima. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan seluruh umat manusia akan melihat bersama-sama. Setelah Tuhan membuka jalanmu, meratakan bukit-bukitmu, meratakan lembah-lembahmu, dan Dia membuat mujizat buat kamu. Jangan tepuk dadamu, tapi katakan Tuhan yang melakukannya bagiku. Biarlah orang-orang melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupanmu. Amin, saudara. Ayo jangan menyerah. Katakan pada Tuhan, Tuhan, aku datang padamu. Sucikanlah aku. Kuduskan aku, perbaharui aku untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa. Adakah di antara kita yang terus dihantui oleh perasaan salah karena dosa yang kau perbuat?
Engkau merasa Allah meninggalkanmu. Engkau merasa Allah tidak sayang lagi kepadamu. Engkau merasa betul-betul berjuang untuk berdoa, melipat tanganmu dan menutup matamu kepada Tuhan karena dosa yang pernah kau perbuat. Saudara, maukah engkau berkata kepada Tuhan, sekarang aku sadar Tuhan, kau tidak pernah membuang aku. Kalaupun ada hukuman yang aku terima, itu karena kasih-Mu kepadaku, supaya aku bertobat dan dipulihkan. Saudara, maukah engkau datang pada Tuhan dan berkata, Tuhan, hatiku terbuka sekarang kepadamu. Bersihkan segala dosaku. Sucikan aku. Aku tahu engkau anak domba Allah yang telah datang ke dalam dunia. Seperti yang dikatakan Yohanes Pembaptis, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Seperti yang diproklamirkan Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Aku mau datang kepadamu anak domba Allah. Sucikan aku. Tebus dosaku dengan kematianmu di kayu salib. Agar aku menjadi ciptaan baru yang memuliakan nama-Mu. Katakan pada Tuhan, saudara yang disayang Tuhan, di depan saudara ada meja perjamuan yang terisi roti dan anggur. Sekali lagi ini mengingatkan kita pada Yesus yang pernah datang ke dalam dunia untuk mengampunimu dan mengampuniku, menanggung seluruh dosa, hukuman dosa kita. Tubuh yang terpecah mengingatkan kita bahwa kita telah diampuni. Darah yang tercurah mengingatkan kita bahwa betapa sayangnya Dia kepada kita. Biar kita datang dan berkata, terima kasih Tuhan untuk undangan perjamuan-Mu. Siapkan hati saudara.